Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna adzillatin 'alal mu'minina a'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna laumata laim. Dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha wallahu wasi'un alim. Amma ba'd. Hadirin sidang jamaah salat subuh Masjid Al-Lafali rahimani wa rahimakumullah. Wajib kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan yang Allah curahkan kepada kita setiap saat. Salah satu dari rahmat Allah Subhanahu wa taala yang dicurahkan di pagi hari ini adalah adanya kemampuan yang diberikan kepada kita untuk merespon panggilan Allah Subhanahu wa taala untuk hadir ke masjid ini. Karena ada sebagian manusia yang dipanggil, mereka tidak ada kekuatan untuk menghadiri. Oleh karena itu maka dalam kesempatan pagi yang indah, yang cerah, yang membahagiakan kita ini, kita lagi dan lagi bersyukur kepada Allah, terutama nikmat iman Islam. Andai kata kita harus syukuran, ya, mensyukuri nikmat iman Islam yang Allah berikan kepada kita, bumi langit digadekan, dijual itu ya, kuburan dijual, semuanya dijual untuk mensyukuri nikmat Allah berupa iman Islam, kekuatan untuk mengamalkan iman Islam ya dalam diri kita, itu pun belum cukup ya. Karena kenikmatan yang sangat besar ini di mana jarang orang menyadari bahwa iman Islam serta kemampuannya untuk mengamalkan iman dan Islam itu sebagai nikmat yang sangat besar. Kebanyakan orang itu menyatakan bahwa nikmat yang besar itu adalah nikmat dunia. Jadi kalau diberi rizki senangnya bukan main ya, tidak kepalang senangnya gitu ya. Karena apa? Yaitu ya disinyalir dalam Al-Quran ya. Yuhibbunal ajilata wa tadaruna ilahirhi. Yuhibbunal ajilata, mereka itu kebanyakan adalah mencintai ajilah. Ajilah itu adalah nikmat yang disegerakan, yaitu dunia. Jadi orang dikasih uang itu merasa diberi nikmat. Ya, terima kasih ya Allah, terima kasih ya Allah, kalau perlu 1000 kali terus ya. Tapi kalau diberi nikmat iman, nikmat Islam, mungkin tidak begitu cara mensyukurinya.
Nah, kita selalu mengulang-ulang ya, nikmat iman, nikmat Islam, kemampuan mengamalkan iman dan Islam itu jauh lebih dari semua kekayaan dunia beserta isinya. Bahkan dunia beserta isinya itu ya, seandainya kita diberi mobil yang ada di dunia ini dikasihkan kepada kita semuanya. Kemudian langit bumi diserahkan kepada kita semuanya ya. Itu kalah dengan sholat sunnah sebelum subuh. Ya, sholat sunnah qobliyah subuh itu ya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ya, rakaat al-fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Itu ya. Kenapa hal ini perlu kita ulang-ulang terus? Karena diri kita tuh kesan terhadap dunia itu sangat besar ya daripada kesan akhirat ya. Coba kalau misalnya di desa ini ada orang yang mendapat hadiah 1000 mobil, 1000 hotel, 1000 rumah makan. Oh, kayaknya orang menyembah-nyembah gitu ya. Oh, hebat, orang hebat ya. Tapi ada orang yang diberi kekuatan sholat sunnah qobliyah subuh, itu gak dibilang hebat itu. Padahal dia jauh lebih hebat ya kan. Karena itu 1000 mobil, 1000 hotel, 1000 rumah makan. Rumah makannya lebih hebat daripada kapau misalnya. Itu dia tidak akan semacam kayak orang itu kagum ya atas kemuliaannya atau kekayaannya, enggak, dia jauh ya, enggak ada apa-apanya gitu kan, pemilik itu ya, dia enggak ada apa-apanya, kalah oleh orang yang sholat sunnah qobliyah subuh. Qobliyah subuh saja sudah lebih baik dunia seisinya, apalagi sholat jamaah subuh, sehingga hatinya tidak tergerak. Sudah adzan subuh turu maning gitu kan. Padahal coba jangankan 100 mobil atau 1000 mobil ya. Ada pengumuman nanti yang sholat qobliyah subuh akan dapat hadiah 1 mobil. Saya tanya, kira-kira Masjid Lafali penuh apa enggak ini? Itu sampai pelataran itu enggak akan kamot gitu ya. Ini yang disebut yuhibbunal ajilata wa yadaruna wara'ahum yauman tsaqila ya. Kita tuh sudah hubud dunianya luar biasa dan tertutup akhiratnya. Sehingga kalau untuk urusan dunia kita akan lari, kita akan lakukan walaupun merangkak-rangkak gitu ya. Ya. Padahal seandainya orang tahu ya, seandainya adzan itu saja itu diperlihatkan pahalanya, diperlihatkan balasannya oleh Allah, hanya adzan loh, maka dapat dipastikan orang ini akan berebut walaupun harus berjalan dengan merangkak-rangkak. Itu adzan itu ya. Nah, ini sebabnya apa kok menjadi kurang greget ya? Sebabnya jelas hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta wahan, cinta terhadap dunia, kesan terhadap dunia dalam hati kita ya. Dan tidak adanya kesan terhadap akhirat. Hilangnya kesan akhirat ya. Kebesaran Allah hilang, tapi kebesaran dunia udah masuk ke dalam hati kita. Itulah hadirin rahimani rahimakumullah, untuk perkara-perkara akhirat kita selalu ulang dan ulang. Ayat yang saya bacakan tadi kelanjutan dari kajian minggu kemarin ya. Bahwa orang yang murtad dari agamanya ya, maka Allah Subhanahu wa taala akan gantikan dengan kaum yang lebih baik. Mereka ciri-cirinya adalah cinta kepada Allah dan Allah cinta kepada mereka.
yuhibbuhum wa yuhibbuna. Ini yang kemarin sudah kita bahas. Kemudian sekarang ini kita lanjutkan. Yujahiduna fi sabilillah. Mereka adalah orang yang gemar untuk berjihad di jalan Allah. Nah, ini sekarang kita garis bawahi, yujahiduna fi sabilillah. Ini ciri orang yang dipilih Allah Subhanahu wa taala menjadi pengganti orang yang murtad dari agamanya adalah kaum yang lebih baik, yang salah satu cirinya adalah orang yang suka untuk berjihad di jalan Allah. Yujahiduna fi sabilillah. Nah, apa artinya jihad di jalan Allah? Nah, ini yang perlu kita kupas ya. Berjihad di jalan Allah itu makna secara globalnya adalah orang yang sungguh-sungguh menghidupkan, sungguh-sungguh untuk membela, sungguh-sungguh untuk meninggikan agama Allah. Yujahiduna fi sabilillah. Orang yang berjuang untuk meninggikan kalimat Allah. Ini adalah yujahiduna fi sabilillah. Maka aspek yang bisa kita lakukan untuk meninggikan kalimat Allah, meninggikan agama Allah, menjaga martabat agama Allah, ini sangat luas ya. Semua orang bisa, bahkan semua profesi bisa. Jadi ini yang perlu kita pahami. Sebab kalau kita tidak paham, lah aku mah gak bisa berjuang di jalan Allah, nah, itu jadi keliru ya. Ini pemahamannya. Padahal seorang muadzin misalnya, dia berjihad dengan adanya, gitu ya. Seorang katakanlah pelajar, dia berjihad dengan belajarnya, ya belajar. Seorang santri, dia berjihad dengan belajar ilmunya, ya. Seorang angkatan perang, ya berjihad dengan pedangnya kan. Kalau dulu pedang ya, harus mungkin sekarang berjihad dengan bedilnya gitu ya. Ya, itu. Seorang tua ya, dia berjihad dengan seluruh aspek kekuatan orang tua ya terhadap anak, dengan pendidikannya, dengan keteladanannya, dengan tanggung jawabnya gitu. Seorang guru dia berjuang ya dengan keguruannya ya, bagaimana dia membelajarkan anak, kemudian dia membangun karakter anak. Jadi guru itu adalah seorang pejuang karakter. Itu mendidik dengan mengajar, itu jangan kira ya lebih sulit mendidik gitu ya. Kalau mengajar hanya transfer ilmu, itu semua orang bisa ngajari. Oh, itu orang ngerti ya, nggak mudeng ini bisa ya. Tapi seorang pendidik, dia mengubah karakter buruk menjadi karakter baik, ini perlu waktu yang panjang, perlu usus yang panjang ya. Jadi dia pejuang ya, pejuang fisabilillah, dia pejuang karakter, bagaimana membangun karakter yang baik. Jadi kalau begitu semua profesi menjadi mujahid sebenarnya. Bahkan ada seorang pemilik warung, dia mujahid. Ya, gimana pemilik warung mujahid ini? Ya, ada seorang penjual bubur itu ya, dia setiap hari Jumat disediakan untuk
Saya kalau hari Jumat, maaf ini ya, jangan bayar, itu gratis. Karena keuntungan 6 hari itu ya, yang 1 harinya ya dengan ini persediaan terbatas ya, sesuai kemampuan orang yang hadir ke situ, makan biasa gitu ya. Itu banyak sekali orang-orang yang hadir ke situ. Banyak orang yang terbantu dari kalangan tukang becak, kalangan apa wis sopo wis ngono ya, asal belum habis stoknya. Misalnya gitu ya. Menyebabkan orang itu terbantu ya, yang sulit makan jadi ini. Pernah 1 hari ya, ada orang yang justru dia mendapatkan sentuhan hidayah dari tukang becak. Jadi tukang becak bisa mujahid itu ya. Ini kesalahannya sekarang kan banyak orang yang tidak merasa jadi mujahid dan nggak mau akhirnya untuk membela, meningkatkan, bagaimana meninggikan martabat ya agama Allah. Ada seorang tukang becak 1 hari ya, karena dia sudah berikrar dengan keluarganya, "Mah, saya seorang tukang becak, apa bisa belani agama Allah ya?" Ya bisa mas, itu ya dari tukang becaknya nggak apa-apa, dia jaga sholat tepat waktu, kemudian melayani orang dengan sopan, bahkan ya dia itu telah berikrar, "Saya kalau hari Jumat becaknya siapapun yang numpak becak saya akan saya gratis, karena itulah sesungguhnya sedekah tenaga yang bisa kita jalankan." 1 hari ada orang kaya itu. Orang kaya itu naik mobilnya kebetulan bocor ya. Bocor, dia butuh banget untuk mencari bengkel. Kemudian di situ ada tukang becak. "Pak, tolong hantarkan ke bengkel yang terdekat ya." "Oh, nggih, Pak." Ya. Kebetulan itu hari Jumat. Orang kaya ini dia naik becak menuju bengkel. Saat sampai di bengkel mau dibayar ini uang, maka kata tukang becak, "Maaf Pak, ini saya tidak menerima bayaran Bapak." "Kenapa?" 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 "Ini karena hari Jumat." "Lah hari Jumat kenapa?" Saya saya niatkan setiap hari Jumat siapa saja yang naik becak saya gratis, karena hanya ini yang bisa saya lakukan untuk membela agama Allah. Masya Allah, terketuk hatinya ini. Waduh, saya yang kaya aja nggak pernah sedekah tuh. Waduh, jadi dia merefleksi diri, dan dengan kata-kata itu dia sadar menjadi orang yang luar biasa. Menjadi malu, pulang ke rumah malu, tidak bisa tidur. Dia sampaikan kepada siapa saja, "Oh, seorang tukang becak begitu. Kita yang ini nggak bisa untuk mensyukuri nikmat yang Allah berikan. Jangan-jangan ini bocor buat teguran saya." Wah, macam-macam orang. Kalau Allah berikan hidayah itu kita tidak tahu ya dari mana saja bisa ya. Tidak harus hidayah datang dari mendengarkan ceramah yang panjang-panjang, tidak harus ya. Jadi orang pejuang hidayah, pejuang hidayah siapa saja. Bahkan ada, saya punya teman itu ya, Gojeknya jadi pejuang, itu Gojeknya ya, gojekannya malah. Ada seorang yang di ini, "Ayo sudah adzan kita ke masjid," gitu ya. "Enggak lah, saya mau pulang aja." Gitu ya, "Saya mau pulang aja." Terus gojekan ya kalau nyawamu sampai rumah, kita kan enggak tahu itu. Sudah dipanggil Allah. Hanya dengan kata-kata itu ya, gojekannya jadi hidayah. Dia pulang di perjalanan itu mikir aja itu, iya. Kalau umurnya sampai akhirnya dia walaupun izin pulang, tapi di jalan jadi sadar dia, mampir ke masjid. Ya. Jadi hadirin rahimani rahimakumullah, ya,
Yujahiduna fi sabilillah adalah orang yang sungguh-sungguh untuk membela agama Allah. Siapapun profesinya, apapun profesinya. Ketika dia telah meniatkan untuk membela agama Allah dalam posisi yang seperti apapun, dia bisa melakukan. Gitu ya. Jadi kalau orang itu ada niat, itu ada 1000 jalan. Tapi kalau orang tidak ada niat, ada 1000 alasan. Masalahnya kan gitu ya. Nah, bagaimana meniatkan diri kita menjadi mujahid? Ya. Saya seorang tukang becak yang mujahid, kan gitu. Saya seorang guru yang mujahid. Ya. Saya seorang pemilik kedai yang mujahid, gitu ya. Dan begitu seterusnya. Inilah yujahiduna fi sabilillah. Seorang pengarang buku, ya pengarang buku yang mujahid, yang menginspirasi para pembacanya agar dia ada keagungan dan kebesaran Allah dalam setiap tulisan-tulisannya. Ini namanya integrasi ilmu ya dan agama, integrasi profesi dan agama. Ini ya, wah. Jadi integrasi profesi ya terhadap nilai-nilai Islam itu bagian dari mujahid. Ya. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, kalau orang itu sudah meniatkan menjadi mujahid, jalan apapun yang ditempuh bisa menjadi asbab daripada hidayah. Asbab orang itu sadar kembali kepada keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang penting saya kira. Karena hal ini kurang disadari, kurang penting ya. Orang itu lebih mendahulukan dunia ya, yuhibbunal ajila wa yadaruna wara'ahum yauman sakila. Mereka melupakan hari yang berat, yauman sakila. Hari akhirat maksudnya itu ya. Kebanyakan orang yang berpikir akhirat jarang. Berpikirnya dunia. Apa untungnya saya? Jadi kata apa untungnya saya itu merujuk pada dunia. Apa yang akan saya peroleh secara materi. Itu ya. Itu kebanyakan manusia sekarang begitu berpikirnya. Tidak berpikir akhirat. Berpikir akhirat, wah iya ini adalah sumber daripada kekuatan spiritual saya. Ini adalah penolong saya. Ini adalah jalan saya. Ini adalah kesempatan bagi saya. Ini jarang ya orang yang berpikir seperti itu ya. Nah inilah hadirin rahimani wa rahimakumullah yang disebut penyakit wahan, cinta dunia dan takut mati yang sudah melanda daripada hampir seluruh orang Islam di dunia. Apalagi di Indonesia. Di Indonesia apa yang tidak bisa dengan duit ini ya apa yang tidak bisa. Jadi seolah-olah ini adalah Tuhan ya. Kenapa orang akhirnya ya untuk melampiaskan keinginannya itu pakai cuan ya. Maka menjadi pejuang cuan. Maka sampai untuk nyanyian berikan hamba uang kan itu ya. Hamba uang. Hadirin rahimani rahimakumullah, ini sebenarnya penyakit yang sangat berbahaya ya. Maka yujahiduna fi sabilillah terbuka kepada setiap orang. Apapun profesinya, tidak ada alasan. Kalau dia niat dia bisa. Tapi masalahnya pemahaman seperti ini ya jarang dimiliki, sehingga orang sudah menyerah sebelum berjuang, itu kan. Kemudian selanjutnya wala yakhafuna laumata laim. Mereka tidak takut dengan celaan orang-orang yang mencela. Ini orang yang sangat dikasih sayangi Allah Subhanahu wa taala. Sekarang tentang cela-mencela menjadi
permasalahan besar ya, terutama di kalangan guru ya. Karena saya seorang guru gitu ya. Maka ini tiap hari menjadi hal-hal yang didiskusikan tentang ini ya. Banyak permasalahan di sekolah itu yang hadir dari masalah yang sekarang dikenal dengan bulian ya. Anak sekarang, karakter anak sekarang suka membuli tapi tidak suka dibully ya. Suka mencela tapi tidak suka dicela. Nah, yang bagus tidak suka mencela dan dia tahan banting bila dicela kan itu. Yang bagus itu ya. Tapi kenyataannya sekarang murid-murid kita kebanyakan itu suka mencela tapi mudah marah bila dicela. Nah, ini sekarang bagaimana ini? Ya, ini yang merasa jadi guru ya. Anda juga guru semua ya. Kita semua guru walaupun tidak belajar di lembaga pendidikan ya. Paling enggak guru bagi anak-anaknya kan gitu ya. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Sekarang kasusnya orang mencela luar biasa. Saya kemarin mengumpulkan anak-anak PPL ya. Coba ceritakan kasus bulian yang Anda jumpai di kelas, bukan yang Anda baca di buku. Saya ingin setiap mahasiswa memberikan contoh yang pernah dialami gitu ya. Itu kebanyakan kata mahasiswa PPL itu kalau ngundang temannya itu yang diundang tuh bapaknya, itu contohnya. Itu kebanyakan laporan seperti misalnya gitu ya, Gus Abror itu bapaknya namanya Rogil misalnya gitu ya. Maka tidak mau menyebut Gus Abror, Rogil gitu ya. Itu paling banyak bulian ya. Nanti dia akan bukan ini ya, akan ini yang lebih ngeri lagi gitu. Mencari cara balik membuli gitu. Begitu seterusnya. Nah, kasus-kasus bulian ya. Misalnya ya mengatakan kepada temannya ya dengan si goblok gitu. Naudzubillah min dzalik ya. Begitu banyak orang yang putus sekolah karena dibully temannya. Ya. Jadi orang yang hatinya yang tidak tahan banting ya. Makanya sekarang ada kecerdasan tahan banting itu ya. Nah, ini selalu berkembang ilmu karena ada peristiwa-peristiwa yang terjadi gitu ya. Menjadi kecerdasan tahan banting. Dalam kecerdasan tahan banting, Rasulullah itu telah menghadirkan suatu metode yang luar biasa ya, supaya tahan banting. Contoh misalnya sabda Rasul itu ya kepada seorang misalnya di sini pencela atau yang pendolim yang mendolimi kita, itu pertama kata Rasulullah itu, maka orang yang dibully, yang didolimi, dia bersabar, maka pertama dosanya dia akan digugurkan oleh Allah. Ya. Yang kedua, kalau masih belum cukup, kebaikan orang yang mendolimi akan mengalir kepada yang didolimi, yang dibuli itu. Ya. Coba sekarang kalau kita dibuli, dibilang si goblok gitu ya, tapi kita bersabar, kemudian hati kita mengatakan alhamdulillah. Kenapa alhamdulillah kamu gak jengkel? Iya, karena dosa saya sedang digugurkan. Kenapa gak bilang alhamdulillah? Loh kok bisa alhamdulillah kenapa? Ya karena kebaikan orang yang mengatakan itu lagi diberikan ke saya. Kalau saya gak bilang alhamdulillah gimana ini? Ini kan ilmu ya, yang harus diyakini sehingga tahan banting dia, tidak murah marah. Karena apa? Dengan ilmu dia bisa kuat. Kok bisa kuat kamu dibully ya? Apa ininya? Maka dengan ilmu yang diberikan oleh Rasulullah itu ya, dia jadi kuat ya. Begitu seterusnya. Maka ini menjadi hal penting ya.
Karena seorang guru itu pejuang karakter ya. Oleh karena itu, maka dalam hal ini Islam, nilai-nilai Islam itu mesti harus diyakini ya sebagai salah satu tolong senjata yang kuat agar kita selalu tegar, ya kan? Ya, barangkali itu ya pada kesempatan hari ini. Jadi terusan dari minggu yang lalu, mungkin nanti minggu depan kita teruskan lagi ya satu ayat ya cukup panjang implementasinya dalam kehidupan. Yang penting kan itu. Ya, terima kasih atas perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.